Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sebentar lagi kita ini merayakan Idul Fitri, Prof. Imam. Jadi ini ada bukan masalah sebenarnya, ya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pasti dengan insya Allah ya, artinya pasti Jumat. Ada yang mengatakan nanti dulu tunggu pemerintah gitu, keputusan pemerintah gitu. Nah, ini umat ini menjadi bingung. Yang sebenarnya kalau yang mengerti kan paham itu, perbedaan cara menentukan saja kan. Yang satu yakin hisab itu benar, yang satu harus ru'yatul hilal dengan mata telanjang gitu. Ada yang mengatakan, ya kalau mata telanjang kan sekarang ada stetoskop atau apa itu, yang bisa melihat jauh. Jadi kalau mata telanjang nggak bisa lihat, jangan-jangan alat itu bisa lihat gitu. Tapi yang ya itulah perbedaan pendapat, sehingga mudah-mudahan umat menjadi paham walaupun berbeda pendapat ya. Ini sebenarnya bukan masalah NU Muhammadiyah sekarang. Orang NU juga ada yang mengatakan yakin hari Jumat karena perbedaan cara menentukan itu. Menurut jenengan terus Kudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbedaan hari raya, perbedaan awal puasa itu sebetulnya sudah lama, Mas Habib. Oh, nggak tahu. Sejak saya kecil. Mas Habib kecil di Banyuwangi kan sudah begitu itu kan. Istilahnya Rio ini keblocoran. Ya, karena itu malam menentukannya. Ya, karena itu pernah kok saya pengalaman, Mas Habib. Diumumkan itu sudah pagi, sudah pagi. Sehingga lalu orang pada sehingga orang lalu pada mendadak gitu. Kalau mendadak. Di kampung itu nyembelih ayamnya itu yang mendadak. Iya, karena itu sebetulnya itu bukan hal baru, itu kan sesuatu yang sudah lama. Hanya problemnya itu kok tidak selesai-selesai. Kan begitu aja sebetulnya. Begitu lama ya. Dan persoalan agama ini berbeda-beda itu memang di mana-mana ya. Hanya di Indonesia itu berbeda-beda itu aman, Mas Habib. Artinya masyarakat Indonesia itu sudah toleran ya, sudah bahasanya itu menjaga perasaan itu tinggi sekali. Coba bayangkan Mas Habib kalau pergi ke negara-negara lain kan, ditanya madhabmu apa, gitu. Dan nanti kalau berbeda Mas Habib itu sudah saling materi masalah. Saya ketika pergi ke Tajikistan ya di daerah Rusia itu. Begitu di airport itu sudah dibilang jangan ngomong agama. Sebab kalau nanti ngomong agama menjadi masalah. Itu jadi masalah. Lebih baik tidak usah ngomong. Sebab kalau saya nanyakan agama, nanti lalu kemudian katakanlah saya Islam. Yang menanya kepada saya itu kan, atau saya tanya kepada mereka itu sholatnya tidak sama. Misalnya saya 5 kali. Yang bertanya itu 3 kali, itu sudah menjadi masalah itu. Karena itu lebih baik tidak usah kita bicarakan agama ini. Sampai kayak begitu. Dulu di Rusia itu di Dagestan itu Mas Habib. Di Dagestan itu di daerah Rusia, bagian daripada Rusia itu, di Uni Soviet itu. Itu dulu rektor yang pernah datang ke kampus saya itu dulu itu pulang kira-kira 6 bulan sudah mati, ditembak gara-gara berbeda madhab. Kayak gitu. Jadi sebetulnya di negara-negara, saya kan kapan pernah cerita sama Mas Habib, saya pergi ke Selandia Baru, ke Selandia Baru, lalu kemudian baru tahu bahwa kami ini tidak semadhab dia kan, orang NU, orang Indonesia kan mayoritas kan NU, mayoritas NU kan Imam Syafi'i. Lah yang mereka merasa bukan pengikut madhab Syafi'i itu tidak datang lagi. Itu seperti kayak gitu. Saya pergi ke Kolombia, ke Bogota, Amerika Latin itu. Muslim itu kan sedikit sekali Mas. Minoritas. Yang dari 5 juta penduduk di Bogota itu yang Muslim aktif, artinya ya sholat, ya zakat, yang puasa itu di jumlah tidak lebih dari 152 keluarga. Dari 5 juta itu. Kurang dari 200. Kurang 200. Itu punya masjid 3. Gede-gede. Akhirnya kosong. Kenapa kok tidak dibuat satu aja, kan tidak terlalu jauh. Katanya
beda aliran, beda madhab. Kayak gitu. Artinya kan enggak bisa. Kalau di sini ini kan coba kita lihat itu. Apa namanya? Ada Masjid Muhammadiyah, orang NU di situ tidak apa-apa, orang NU terawih di Masjid Muhammadiyah, gitu kan, itu tidak apa-apa, ikut 8 juga kurang duluan. Yang NU juga kurang duluan. Jadi sudah sama-sama NU itu. Jadi sebetulnya perbedaan-perbedaan itu sudah di Indonesia dianggap biasa, karena itu Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme, macam itu di Indonesia itu sudah bagus sekali menurut saya. Ya memang kalau hal itu kalau kita telusuri gitu kan, memang agama itu harus sampai kepada hakikat menurut saya. Kalau sampai di syariat, waduh, ini kan sampai di syariat, Mas Habib bilang fikih tadi kan, fikih itu kan, sampai pada tingkat syariat, perbedaan-perbedaan itu selalu ada. Tapi coba kalau lalu kemudian kita tingkatkan lagi kepada hakikat agama itu apa? Hakikat daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ya di muka bumi itu sebenarnya apa? Itu kan memperbaiki hati. Innama bu'isuli utamima makarimal akhlak. Berbeda apa saja kalau sudah nyampe di hati, gitu kan? Seharusnya sama. Kan sama Mas Habib. Itu kan pertanda belum sampai di hati di sini sebetulnya. Belum sampai kepada kita itu membangun akhlak. Baru sampai kepada formal ya, formal fikih itu kan formal sebetulnya. Karena itu kan fikih itu harus dilengkapi dengan syariah, harus dilengkapi dengan hakikat itu kan. Kalau syariah tidak diakiti hakikat maka lalu disebut kosong. Kalau hakikat tanpa syariah itu batal kan itu kan. Jadi dua-duanya itu memang harus dipegang ringan. Katakanlah misalnya kalau itu bisa dikembangkan ya, bahwa memang syariatnya berbeda, tapi kita menuju kepada hakikat. Hakikat kita itu Islam itu sebetulnya memperbaiki akhlak ya, memperbaiki hati, persaudaraan. Berantem gitu. Walaupun berbeda. Iya, jadi sebetulnya kalau hakikat itu agama itu sebetulnya kan menyelesaikan yang ada di dalam hati ini. Akhlak kan itu kan. Karena itu kan yang dicari bukan lalu kemudian seperti dari sisi hukumnya, tetapi adalah dilihat dari sisi bagaimana yang lebih daripada hukum itu sendiri. Kalau misalnya dari sisi hukum ya kalau agama kan syariah. Kalau dalam kehidupan sendiri dari sisi hukum. Maka lalu kemudian kalau dari sisi syariah masih bisa ada rasa tidak adil, ada orang lain keliru, saya benar, kan itu. Keputusan hakim kan juga gitu Mas Habib. Walaupun sudah ditanyatakan salah, ini kan belum tentu di hatinya. Tapi kalau sudah dibawa kepada wilayah-wilayah yang bersifat batiniah, yang ruhani, yang nurani, yaitu yang nurani. Kalau yang nurani kan sama gitu kan. Kalau hati saya sudah sama dengan Mas Habib, Mas Habib datang ke sini gitu kan, tanpa dapat apa-apa, bahkan membawakan benih saya, pupuk. Itu kan, coba kan, artinya itu kan apa yang saya, Mas Habib kan tidak saja melihat saya, tapi kan yang melihat kebutuhan saya kan itu kan. Lalu kemudian Mas Habib kan ke rumah bukan apa namanya, bagaimana saya punya pohon, kalau saya jual, kan bukan itu, ini milik saya kan, bukan. Tapi Mas Habib dengan baik ya, hati sudah sama itu kan, malah lihat, apa ya kira-kira bisa saya, kan itu kan, saya berikan. Itu seharusnya kalau Anda sudah sampai di situ Mas Habib. Walaupun berbeda. Karena itu memang agama ini sebenarnya kan ada hati lah sebetulnya. Nah ini sebuah pertanda. Nanti kan suatu saat nanti kan akan tertawa sendiri, bahwa iya ya kak saya itu kok tidak peduli ada ini, terlalu kepada urusan fikih ya. Semua sebetulnya kan arahnya kan untuk memenuhi ridho Allah sebetulnya. Yang Jumat ya ridho Allah, yang apa namanya, yang Sabtu juga untuk ridho Allah gitu kan. Padahal sesungguhnya, padahal sebetulnya nanti kalau direnung-renungkan, yang diridhoi oleh Allah itu ketika kita bersatu, sebetulnya kan begitu kan, kita itu bersatu. Nah itu.
Jadi sifat-sifat manusia itu masih sulit memang untuk ditinggalkan, Mas Habib. Sifat manusia itu kan hawa, nafsu, dunia, setan itu sifat-sifat manusia itu. Bersaing, gitu ya. Maka lalu kemudian bagaimana itu sifat manusia itu dirubah menjadi sifat-sifat mukmin. Sifat-sifat mukmin itulah yang nurani itu, yang iman itu. Yang sifatnya apa mukmin itu? Sifatnya adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik itu benar, ya kan? Amanah, bisa dipercaya, tabligh, ya, menyampaikan, bisa sampai gitu kan, komunikasi. Fatonah, cerdas, lah ini sebelum sampai di situ umat ini. Belum cerdas. Umat ini seperti ini. Jadi ya sudahlah, menurut saya asalkan tidak dipanas-panasi, toh gitu masih Indonesia itu sudah kayak begini baik kalau menurut saya itu. Orang-orang NU itu sekolah ke Muhammadiyah kan banyak. Mas Habib kan dosen Muhammadiyah. Orang NU kan banyak sekali di situ, gitu kan. Lalu kemudian orang-orang Muhammadiyah itu juga datang ke kiai kan itu kan. Kita lihat misalnya kalau kita baca YouTube-nya Gus Baha itu kan, itu kan juga Gus Baha kan diundang di Muhammadiyah, diundang di Unisma, di NU kan sudah menjadi hal biasa. Artinya kalau lalu kemudian orang Muhammadiyah sudah mengundang para kiai-kiai yang di situ NU itu kan menurut saya sudah luar biasa. Artinya di antara dua juga bukan lalu musuh berbeda yang harus paling dianggap yang satu salah, yang satu. Ini kan karena warisan saja kalau menurut saya. Ini tinggal warisan. Nanti pada saatnya nanti sudah sama. Atau bahkan juga saya benar sekali Mas Habib mengatakan bahwa ini bukan Muhammadiyah NU, sebab di NU sendiri juga pakai banyak yang pakai hisab Mas Habib. Saya ketemu sama NU, Kiai NU, tokoh-tokohnya. Iya, Kiai NU mengatakan kami ini di pondok ngajarkan hisab Pak Imam. Masuk lalu kemudian yang saya ajarkan tidak saya amalkan itu sudah. Jadi tidak dibelah antara NU dan Muhammadiyah, bukan. Ini semacam warisan zaman dulu saja sesungguhnya itu seperti ini gitu kan. Sebab pemimpin sendiri itu kan saya yakin para pemimpinnya di atas itu kan mereka sudah sadar betul tentang apa itu kisab, apa itu ru'yah itu sudah paham. Dan mereka juga tidak lalu kemudian menganggap salah yang lain. Hanya umat ini kan seperti kereta Mas Habib. Umat itu kan tergantung kereta, lokomotifnya itu. Lokomotifnya itu agar gerbong-gerbong itu tidak putus. Mereka itu kan lalu kemudian kan juga memperhatikan gerbongnya Mas Habib. Followers sih. Iya. Saya ingat itu kalau Muhammadiyah Pak A.R. Fahrudin dulu itu kan ngomong sama Pak Harto, kami ini seperti kereta api. Kami tidak bisa Pak Harto kan begitu kan, tidak memperhatikan gerbong-gerbong yang di belakang. Nanti kalau gerbong-gerbong itu kita terlalu cepat, gerbong yang di belakang muntah-wanting. Itu putus. Jadi sebetulnya ini ya bisa aja lah ini pandangan agama, tetapi nuansa-nuansa sosiologis, antropologis mewarnai menurut saya penentuan hari raya ini. Baik hari raya ataupun juga mengawali puasa itu. Kalau saya pahami kok seperti itu. Tapi puasa itu ada yang beda loh. Ada yang sehari sesudahnya atau sebelumnya? Iya, kalau yang puasanya itu sudah 30 ya memang harus hari raya Mas Habib. Tidak ada bulan Komariah itu 31 ya, maksimal 30. Memang Jumat kalau dimulai hari sebelumnya harus hari raya Jumat. Karena sudah genap 30 kan itu. Kalau di situ. Karena itu memang kalau saya ngajak ya pada diri saya itu bagaimana kita mengingat tentang misi didatangkannya agama Islam ke muka bumi itu untuk apa? Misi utama itu adalah akhlak sebetulnya. Kalau akhlak itu sebetulnya ada pada dalam hati ini, dan kalau akhlak maka bagaimana hubungan persaudaraan, hubungan kasih sayang,
saling hormat, menghormati, itu dikedepankan. Kita itu lalu kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita haji, itu kan ujungnya kan itu Mas Habib. Ujungnya kan memperbaiki hati. Kalau memperbaiki hati itu kan memperbaiki nurani. Nurani itu kan akhlak. Gitu kan. Nah, itu kalau saya. Nah, apa yang terjadi. Ya mudah-mudahan umat kita ini menjadi paham. Saya kira lama-kelamaan kalau saya lihat dari masa kecil saya aja dulu kan di desa itu kan memang menjadi berantem gitu loh Mas Habib antara satu kelompok dengan kelompok lain gitu kan. Itu kalau dulu zaman dulu. Sekarang udah paham semua. Iya, tapi waktu itu saya juga pernah kecewa Mas Habib. Nah, ketika saya dari desa, di desa saya itu kalau ada orang puasa Idul Kurban ya, Idul Kurban, itu kan ada orang yang kelompok yang puasanya itu 2 hari, Tarwiyah dan Arafah. Tapi ada yang 1 hari, kan itu kan, yang Arafah saja. Masyarakat desa itu waktu itu antara yang sehari dan yang 2 hari itu ribut gitu kan. Nah, itu kan. Lah, saya berada di komunitas Mas Habib. Yang seperti itu. Di Malang ini dulu. Maka saya lalu kemudian ketika pulang itu saya jadi jengkel. Komunitas itu apa? Yang ketika hari Tarwiyah itu kan, dia tidak puasa, saya masih paham gitu kan. Karena memang di kampung saya ada yang hanya Pak Arafah. Tapi ketika hari Arafah kok ya tidak puasa. Maka ini tidak benar itu kalau menurut saya. Saya memberikan semangat pada saya bahwa sebetulnya ini tidak boleh gitu kan. Ya seperti itu. Karena itulah menurut hemat saya nanti agama ini makin lama makin mendalam gitu kan. Lalu makin sadar bahwa sesungguhnya kita jangan hanya sampai kepada wilayah-wilayah yang formal, yang syariah, tetapi yang syariah itu maka seharusnya ya hendaknya lalu sampai kepada wilayah yang hakikat. Ketika sudah sampai di wilayah hakikat itu insya Allah nanti bisa bersatu kok, lama-lama bersatu. Asalkan tidak dipolitisasi, ya kan tidak. Kita ini kan belajar sosiologi, bahkan dipakai untuk bentur-benturan, kalah dan menang. Agama itu tidak boleh, untuk cari kemenangan dalam kehidupan agama tidak boleh. Kemenangan agama itu kan gini, saya selalu menjelaskan ya pada jamaah saya, menangnya berolahraga itu beda dengan menangnya dalam hal agama. Kalau menangnya dalam olahraga, ya, tinju misalnya, dikatakan menang. Manakala musuhnya itu dihantam, lalu kemudian jatuh, lalu KO, itu menang. Tapi kalau menangnya dalam agama tidak begitu. Menangnya beragama itu tatkala kita beragama, lalu kemudian saling musyawarah, gitu kan. Saling berbeda pendapat itu saling bermusyawarah, lalu orang yang jauh dari agama menjadi dekat dengan agama, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita menjadi beragama itu, lalu kemudian menjadi semakin dekat dengan Allah dan Rasul. Tetangga-tetangga, teman-teman dekat kita itu yang dulu pendidikannya kurang menjadi baik. Bagaimana agar ekonominya lemah menjadi tercukupi, gitu kan? Jadi sesungguhnya agama itu menyehatkan. Agama itu ngajak makmur bersama, ngajak sejahtera bersama, ngajak hebat bersama. Bukan tatkala kita menang itu kemudian orang lain menjadi kalah, menjadi menderita. Bukan, agama bukan menjadikan orang lain menderita. Agama menjadikan orang lain malah kuat, malah sehat, malah pinter, malah miskin problem, kaya solusi, kan gitu agama. Agama itu datangkan, dan agama itu kan untuk semua, bukan lalu untuk kelompok-kelompok tertentu, untuk semua kok. Berasa masuk surga. Iya, jadi kalau saya misalnya datang di tempat baru, tempat saya baru begini, bagaimana saya bisa menang? Ketika saya sebut menang kalau
yang dulu biasanya ada kebiasaan minum, kebiasaan main judi, misalnya kebiasaan bermusuhan, konflik, menjadi hilang. Itu menang. Bukan ketika saya bisa ngalahkan orang lain. Ngalahkan pada diri saya sendiri, bukan ngalahkan orang lain. Orang lain saya ajak untuk menjadi semakin baik. Kalau saya memaknai itu di situ. Saya kira itu yang penting. Nggih, Mas Habib. Baiklah, saya kira mudah-mudahan hari raya berbeda, tidak masalah, ya saling menghormati. Yang hari raya Jumat monggo, yang Sabtu monggo, asal tidak berhari raya. Ya. Jadi, kalau bertengkar nanti hilang hari rayanya. Hari rayanya jadi hilang. Tidak saja hari rayanya hilang, puasanya juga jadi hilang. Itu. Puasanya hilang, hari rayanya pulang hilang, segala-galanya hilang. Gara-gara kita merasa benernya sendiri. Baiklah, mudah-mudahan penonton bisa memahami dialog kami ini sehingga ya walaupun berbeda tetap bersatu dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.